Sekarang perhatikan, Allah menyampaikan informasi langsung menggunakan huruf inna sebagai penguat. Seakan-akan mengatakan, hei, perhatikan sini. Saya ingin sampaikan kepadamu satu hal yang sangat penting. Fokus dengan ini, aku akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Tiba-tiba andanya itu nggak perhatian. Apa sih? Biarin aja. Nanti maksud saya begini, kalau saya udah terangkan begini, Bapak Ibu praktekkan saat baca ayat lain. Jadi inna yang pendek ini ditambah dengan na, singkatan dari nahnu, artinya kami, kita. Maka berubah kalimatnya menjadi begini. Inna, jelas? Baik. Sekarang lihat baik-baik, fokus. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, pokok dasar. Kalau Bapak Ibu menguasai ilmu nahwu, itu insya Allah 1/4 ilmu Al-Quran itu bisa dikuasai. Ya, nanti 3/4-nya lagi ada sharaf, 12 cabang, balaghah 3 cabang, ya, ma'ani, bayan, badi', kemudian yang terakhir arud 16 cabang disebut dengan bahar. Kalau sempurna ini nahwu, sharaf, balaghah, arud, maka masya Allah itu insya Allah akan nikmat ngaji Qurannya. Di ilmu nahwu, inna itu disebut dengan adat taukid, huruf penguat. Huruf penguat, taukid. Saya bacakan kaidah ilmu nahwunya ya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu huruf taukid, huruf yang menguatkan sebuah hukum. Artinya, kalau ada informasi yang disampaikan di awal kalimat menggunakan inna, maka itu maksudnya informasi itu ingin begitu ditekankan. Penting, kuat. Sebab orang Arab kalau ingin menyampaikan sesuatu yang penting, itu di depannya akan dikuatkan. Inna, hei saya serius ya. Ini benar-benar loh gitu. Nah, kalau di Al-Quran ada kalimat kemudian menggunakan inna di awalnya, maka informasi yang disampaikan tidak main-main. Ada yang penting di dalamnya. Saking pentingnya Allah langsung menguatkan. Padahal Allah itu nggak pakai inna pun, nggak pakai inna misalnya, anzalnaku Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nggak pakai inna, pasti sudah jelas penting. Karena sifat Allah itu ketika membuat, menyampaikan sesuatu tidak akan ada yang sia-sia. Mencipta pasti bermanfaat. Menyampaikan firman pasti penting. Tapi ketika menggunakan inna, kata para pakar tafsir, ada yang sangat penting, urgen di dalamnya, sampai-sampai Allah menggunakan kalimat inna untuk menyampaikan pesannya. Jelas? Sekarang gini, Bapak Ibu misalnya sebagai pimpinan di perusahaan atau orang tua di rumah menyampaikan informasi kepada anak, besok jangan keluar, tinggal dulu di rumah. Fokus, besok jangan keluar, tinggal dulu di rumah. Kemudian tidak diperhatikan, bagaimana perasaannya? Anaknya cuek aja, lihat TV kan? Perasaannya bagaimana? Senang tidak? Tidak. Kemudian ibu tegaskan, hei sini ya, mama nggak main-main, besok jangan keluar dulu ya, ini penting, tinggal di rumah. Tiba-tiba anak itu nggak mau peduli. Apa sih? Bagaimana perasaan ibu? Maksud saya, ibu menjadi tidak senang atau naik jadi marah? Marah. Oke, bapak di kantor nih, sedang briefing karyawan, atau ada dosen di kampus menyampaikan pada mahasiswa, kami ingin sampaikan informasi yang sangat penting, bahwa besok kita akan ada pertemuan. Tiba-tiba karyawannya noleh kanan, noleh kiri, biasa aja gini. Bagaimana perasaan Anda? Tidak senang ya? Lalu Anda naikkan levelnya, hei perhatian, semua menghadap sini. Saya ingin sampaikan informasi, besok kita ada pertemuan penting. Dan karyawan tetap gak respon. Tetap begini. Kira-kira dalam situasi itu Anda marah tidak? Sekarang perhatikan. Allah menyampaikan informasi langsung menggunakan huruf inna sebagai penguat. Seakan-akan mengatakan, hei, perhatikan sini. Saya ingin sampaikan kepadamu satu hal yang sangat penting. Fokus dengan ini, aku akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Tiba-tiba andanya itu nggak perhatian. Apa sih? Biarin aja. Infonya nggak dibaca, Qurannya ditutup, ditinggalin begitu aja. Kira-kira yang ngasih info marah nggak? Tuh. Kalau manusia marah, efeknya paling sebentar. Tapi kalau Allah yang marah, tuh gunung batuk, boom, keluar.
Hujan ditahan. Sampai kita mikir siapa yang punya hujan ini. Ayo bikin hujan buatan pakai garam. Sekian ton, sekian ton, sekian ton. Sebagian tempat garam habis susah. Dipaksa kita untuk kembali kepada Allah. Supaya minta. Supaya sadar yang punya ini aku, kata Allah. Kamu ini sering perhatian pada dunia. Aku yang ciptakan dunia gak pernah dipikirkan. Aku yang ciptakan dunia gak pernah diperhatikan. Kalian nuntut banyak-banyak senang dunia. Aku yang pencipta gak pernah dilihat. Aku kasih info gak diikuti. Aku suruh kamu langgar. Aku langgar, jangan lakukan ini, kamu kerjakan. Pantas kemudian Allah pun menurunkan peringatan. Longsor tiba. Gempa muncul. Banjir naik. Tsunami datang. Kenapa? Karena disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Seimbang kan? Ayo semakin tersebar maksiat, datang peringatan, peringatan, peringatan. Ya makanya kalau kita baca pakai ilmunya, itu gampang. Dulu orang-orang sahabat Nabi itu, begitu turun ayat menggunakan inna, selesai semua diam. Apa perintah Allah ini? Dan gak tunda, diminta tahajud, malamnya langsung tahajud. Diminta sedekah, seketika apa yang bisa dikerjakan sedekah. Sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Sami'na wa ata'na, ya Allah kami taat, kami patuh. Ghufranaka, kalau selama ini kami salah, maafkan kami ya Allah. Wa ilaikal masir, kami sadar ya Allah satu saat kami akan wafat. Ampun ya Allah, kalau wafat masih banyak dosa ya Allah. Ampun ya Allah, kalau wafat masih berbuat maksiat. Ampun ya Allah, belum banyak taat. Kami takut ya Allah. Sekarang apa yang kau perintahkan kepada kami? Sami'na wa ata'na. Seakan-akan Allah katakan, ayo berbuat seenak kamu. Silahkan, gak usah perhatikan saya. Besok-besok kamu akan tahu rasa saat kembali kepadaku. Inna. Karena itu kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, itu berarti kalimatnya penting. Cepat tancapkan itu dalam jiwa kita yang paling dalam untuk menyimaknya. Karena itu harfu inna disebut dengan harfun nasbin. Nasab dalam bahasa Arab artinya menancapkan sesuatu dengan kuat. Ini ada tongkat. Nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi dengan kuat. Bum, sampai tegak. Maka saat Allah menyampaikan informasi dalam Al-Quran menggunakan kata inna, maka cepat ambil itu, tancapkan dalam hati kita supaya fokus untuk menyimaknya. Jelas? Baik. Halo? Maaf ya, tapi ya harus begini gitu suasananya. Ya, supaya kita mengerti bagaimana kemudian hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran. Dah, terus. Nanti maksud saya begini, kalau saya udah terangkan begini, Bapak Ibu praktekkan saat baca ayat lain. Ya? Walas innal insana lafi terus innanya pendek, berarti harus perhatian kita. Aduh, semua manusia itu berpotensi rugi. Siapa yang rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kalau dia beriman dan beramal soleh. Artinya kalau nggak beriman, nggak beramal soleh, saya rugi ya Allah. Saya takut saya hidup rugi ya Allah. Maka perbaiki hidup, mulai beramal soleh. Mata beramal soleh, telinga beramal soleh, supaya nggak rugi. Itu caranya.